Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuni Skardini, NIM 1800506. Saya jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah bimbingan dan konseling, yaitu eh, layanan-layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, objek-objek yang dipelajari untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu. Sekurang-kurangnya diberikan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada setiap awal semester dan di akhir semester. Yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi yang diberikan, yang bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir berdasarkan informasi yang diperolehnya. Layanan informasi pun berfungsi untuk memecahkan pemahaman dan memberikan pemahaman dan memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar untuk penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan pembelajaran lainnya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Layanan pembelajaran ini berfungsi juga sebagai pengembangan aspek-aspek yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang keempat yaitu layanan penetapan atau penyaluran. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau prodi, program latihan, magang, atau ekstrakurikuler sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dengan tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan segenap potensi lainnya. Layanan penempatan dan penyaluran ini juga berfungsi untuk pengembangan aspek yang dimiliki oleh anak juga. Yang kelima yaitu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten ini merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten-konten tersebut, terutama kompetensi atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah dan lingkungan sekolahnya sendiri, lingkungan keluarganya, dan lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan teman bermainnya. Yang keenam yaitu layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing untuk membahas dan memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Tujuan layanan konseling perorangan adalah agar peserta didik dapat mengatasi masalah yang dihadapinya. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan atau membahas pokok bahasan tertentu untuk memecahkan sebuah masalah. Yang kedelapan, layanan konseling kelompok. Yang selanjutnya itu layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan yang membantu peserta didik dan pihak lainnya dalam memperoleh wawasan, dilaksanakan dalam menangani kondisi dan masalah peserta didik. Pengertian konsultasi dalam program bimbingan dan konseling adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi aktivitas peserta didik atau sekolah. Konseling atau psikoterapi sebab langsung ditunjukkan kepada klien, tetapi secara tidak langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan oleh orang lain. Yang selanjutnya, layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan atau perselisihan antara peserta didik dengan konselor sebagai moderatornya. Yang selanjutnya, dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja, infrastruktur,
dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli tersebut. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa layanan tersebut, konselor harus mampu menempatkan jenis layanan tersebut sesuai dengan situasi yang dialami oleh kliennya. Tujuannya memberikan rasa nyaman kepada klien ketika mengungkapkan permasalahan yang dialaminya, dan permasalahan yang dihadapi klien akan didapati jalan keluarnya atau bisa diselesaikan dengan baik. Pelayanan ini juga digunakan agar si klien mempercayai bahwa permasalahan ini akan diselesaikan oleh konselor, dan konselor tersebut tidak akan membicarakan masalah yang telah dialami klien ini kepada orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.